memulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Silakan semuanya. Untuk para pahlawan yang sudah mendahului kita, mari kita sejenak sama-sama menundukkan kepala untuk kita membacakan doa. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siswa. Janji siswa, jatuh takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Untuk amanah, istirahat di tempat. Gerak. Istirahat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak guru dan ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, siswa-siswi SDN 4 TT Batu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang gagah-gagah, yang cantik-cantik kelihatannya pada hari ini, yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 10 November ya, kita memperingati Hari Pahlawan ya. Kedua, salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama ini langsung saja ya, dari jalannya upacara tadi ya. Pertama ada yang saya salut ya, dari pemimpin ya, pemimpinnya bagus, tegas, lantang suaranya ya, bagus tadi ya. Kemudian dari MC-nya juga warna suaranya mantap ya, MC-nya ini ya, bagus itu. Tinggal lebih dipoles-poles, jadi bisa enggak kita malu kalau kita jadikan dia MC di tingkat kecamatan misalnya, harap milihnya enggak ya, jadi semel itu ngadunya dengan warna suara MC yang kayak tadi itu, bagus sudah ya. Yang sudah biasa-biasa suaranya, oke, mungkin ini siapa yang ada ya, tiba-tiba kok ada yang bagus MC gitu ya. Bagus sudah, warna suaranya itu ada puitis-puitisnya ya. Dari pengerek bendera juga langkahnya terutama tadi ya, bagus pengerek bendera ya. Cuma tadi yang sering ini regu nyanyi tadi ya, regu nyanyi banyak kesalahannya. Ben tadi ya pakai musik kan, balapan kadu musiknya ya, balapan. Pada dengar diri nyanyi, memang musiknya tadi juga ada kesalahannya, kecil sekali suaranya musik tadi ya, sehingga tidak menjadi tidak terkontrol, tidak sinkron dengan yang nyanyi musiknya tadi ya. Ada juga agak berlepotan saya dengar yang nyanyi tadi, ada yang tinggi, ada yang nada rendah tadi nyanyi ya. Besok kita coba mungkin nyanyi ini, tidak pernah begitu latihan ya. Hanya itu kayaknya ini yang dari pelaksana upacara tadi ya, jadi ya lebih banyaklah bagusnya ya tadi semuanya ya. Undang-undang dasar lancar ya, cuma intonasinya ditinggi-tinggikan sedikit ya. Selanjutnya kita hari ini setiap tanggal 10 November jangan sampai kita tidak tahu, kan sering dia masuk di ujian. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari titik-titik. Nah, jangan sampai tidak tahu ya, hari pahlawan. Jadi semuanya itu harus tahu hari-hari besar nasional itu ya. 1 Oktober misalnya diperingati sebagai hari apa itu? 1 Oktober itu kemarin. Nah, karena juga dia tahu ya, diputarkan film PKI-nya itu hari apa jadinya itu?
G30 Hari SPKI. Kesaktian Pancasila Hari bagus. Kesaktian Kenapa dikatakan Hari Kesaktian Pancasila? Karena waktu itu PKI itu mau mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Dengan dasar negara yang lain lah gitu, tak Pancasila ini, gitu ya. Tapi tidak bisa, makanya dikatakan Pancasila itu sakti, makanya dikatakan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian ada Hari Proklamasi, jangan sampai tidak tahu 17 Agustus ya, dan hari-hari lain kan banyak sekali. 10 November jangan sampai tidak tahu. Kenapa kita peringati 10 November ini ya, terutama dulu terjadi wah merdeka itu lain deh. Wah sudah kita merdeka. Lagu jembeng itu merdeka, si penjajahnya pulak ke balik dengan Inggris ya, ngepok-pok dengan Indonesia deh, jembeng itu merdeka. Dikuasai dulu Surabaya, Jakarta, Bandung begitu. Apa katanya orang-orang terjadi pertempuran sengit itu di Surabaya? Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Jadi pilihannya dua, mati atau merdeka. Ya, taikannya kan wah merdeka gitu. Jadi kita naikkan, itu dulu kejadiannya di Hotel Yamato namanya ya, dinaikkan bendera merah putih. Datang dengan Inggris nih, rubahnya ya, turunannya bendera merah putih, diganti dengan benderanya dia. Marah dia Indonesia, ayo naik, kita robek bendera ini, ganti lagi, naik. Marah dengan naik, dijurakan ini kan saling saling ronjok-ronjok penuh. Tertembak ya, hanya untuk mempertahankan bendera saja. Berapa korbannya itu puluhan, datang tertembak, malik nontai dengan Indonesia nih untuk merobek bendera penjajah itu gitu ya. Kemudian di Bandung dikuasai. Kenapa dikatakan Bandung itu lautan api? Daripada dikuasai oleh penjajah, kita bakar aja Bandung ini dengan Indonesia dengan Bandung, hanya pergi meninggalkan Bandung, dibakar dia semuanya sehingga menjadi lautan api. Makanya disebut Bandung lautan api, mari Bung rebut kembali katanya. Di Surabaya Bung Tomo di sana mengkomando lewat RRI ya. Jadi terjadi sengit sekali pertarungan itu ya, pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Makanya kita setiap tanggal 10 November ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan, itu sejarah singkatnya ya. Kemudian itu aja mungkin singkat karena ini walaupun masih agak pagi kan agak panas rasanya ini ya, agak panas rasanya. Yang lain-lainnya sudah bagus, nanti ya kita poles-poles kembali ya. Yang penting ini tetap kita sisipkan ini, jaga kebersihan bersama-sama ya, jangan buang-buang sampah. Kesadaran kita semua, kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga sekolah kita, siapa lagi yang menjaga kebersihan jadi kelas K. Jadi semua kita punya kesadaran. Kalau kita punya kesadaran tentang kebersihan itu, maka sampah itu dedulan jadi ada di dalam ditemukan bak sampah taruh di sana ya. Bahkan sampah ini bisa dijadikan uang karena arak betul balik deh. Jadi kalau kita lihat tingkat kesadaran akan kebersihan itu, siswa-siswi SDN Bupati Batu ini sudah bisa dikatakan 90% sudah punya tingkat kesadaran. Kenapa? Karena bersih bisa saya lihat sampai pulang sekolah dan denarak bakti arak doang sih sopo dua, nah itulah yang 10%-nya ya. Mudah-mudahan nanti seterusnya ingat dendes pada teterongo deh 7 tahunnya deh, supaya kita jaga lingkungan sekolah kita itu supaya tetap bersih, karena bersih itu adalah indah, maka kebersihan itu disebut sebagian daripada iman katanya juga ya. Itu saja. Selanjutnya nanti mungkin seperti biasa kelas ya, kelas 6 terutama ini sudah pertengahan bulan November ya, Maret itu sudah ujian selesai, baru lebaran kan 4 bulan sudah tamat kelas 6 nih deh. Nah jadi tidak ada lagi kesempatannya untuk mengkedai-kedai kelas 6 ini, terutama ya misalnya dengan datang Pak Guru aja silakan
baca-baca sendiri dulu ya. Bukunya tuh jadi kelas 6 ini terutama ya, karena lagi 4 bulan kamu goodbye gitu katanya, selamat tinggal di Batu karena kamu tamat untuk melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi ya. Nah, kemudian tertanam juga sopan santunnya ya. Tapi masih dengan sopo dua ya. Memang kadang si pak gurunya apel atau au. Nah ini saja dulu dirubah, sekarang udah rubah ada dua no. Au no rubah isi. Nggih. Deh, ini kenal oleh bapak ibu guruna atau deh dengan toaknya misalnya deh. Ayahanda ada balik sekarang ada tahu rubah no. Au rubah dari nggih. Itu saja. Dia terkenal si pak guru ini kenapa? Misal ini Budi orangnya Budi atau Anto orangnya apa ini kan, wah ini menunjukkan kurang ada itu ya, kurang sopan. Kami bilang ya itu bahasa kan ada di mata lokal ya. Jadi itu saja kan dulu dirubah, dipanggil kamu jawab siang. Kalau kamu di perintah au itu dirubah jadi nggih ya. Segera deh mana lalu dia tahu deh. Ya itu ya tambahannya. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pembina Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing. Bubar bersandra. Makan kamera putih. Bareng. Marah. Pak Guru. Pak kerja, Pak Guru. Baca. Terus. Ayo kita salam.